Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winda, Bidan Desa Bacem. Di sini saya akan sosialisasi atau mungkin lebih tepatnya sharing mengenai vaksinasi COVID-19. Latar belakangnya, pemerintah telah menetapkan pandemi coronavirus sebagai bencana non-alam. Yang kedua, pandemi COVID-19 memberikan tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Ketiga, pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sekitar sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Perlu segera dilakukan intervensi, tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi dari segi vaksinasi. Oke. Kita di sini akan membahas pentingnya vaksinasi COVID-19. Apa sih pentingnya dari vaksinasi COVID-19? Yang pertama, kita akan membahas mengenai vaksin. Vaksin adalah virus yang dimatikan atau diinaktifkan sehingga tidak berpotensi menular. Vaksin yang dimatikan namun masih mampu menimbulkan antibodi dalam tubuh sehingga bila ada virus aktif masuk dalam tubuh sudah bisa langsung melawan. Jadi sudah ada antibodinya ya. Langsung ke vaksinasi. Vaksinasi meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen atau virus, kuman dengan cara memberikan antigen tersebut sendiri. Sehingga bila terpapar dengan antigen yang sama, sudah mempunyai kekebalan spesifik. Jadi sudah ada tamengnya di dalam tubuh diri kita. Ya. Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang, masyarakat atau populasi, bahkan melenyapkan penyakit tertentu di dunia. Manfaat vaksinasi. Manfaat vaksinasi sendiri mencegah penularan penyakit menular, memberi perlindungan tubuh dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh, mengendalikan penularan penyakit, mempercepat tercapainya kekebalan kelompok atau herd immunity. Kita sekarang akan membahas mengenai kekebalan kelompok. Kekebalan kelompok. Apa sih itu kekebalan kelompok? Gimana cara mencapainya? Kekebalan kelompok atau herd immunity adalah kekebalan kelompok yang besar, misalnya 70%, sehingga sebagian kecilnya yang 30%-nya yang belum punya kekebalan juga ikut terlindungi. Kekebalan kelompok dapat dicapai melalui dua, yaitu kekebalan dari alami, dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu kekebalan kelompok buatan, yaitu dengan cara vaksinasi tersebut. Nah, ini kekebalan kelompok COVID-19 dicapai dengan cara vaksinasi COVID-19. Menurut perhitungan untuk mencapai kekebalan kelompok perlu dilakukan vaksinasi COVID-19 pada sekitar 70% kelompok sasaran. Jadi kalau sudah 70%-nya itu tercapai, kita bisa melindungi yang 30%-nya tersebut. Yang selanjutnya upaya 5M tetap harus dijalankan meskipun sudah divaksinasi, tapi tetap harus 5M-nya dijalankan. Bukan berarti kita sudah vaksinasi 5M-nya tidak bisa dijalankan. Apa itu 5M? Saya kira semuanya sudah tahu ya. 1. Mencuci tangan dengan sabun, memakai masker yang benar, menjaga jarak minimal 1,5 meter, membatasi mobilisasi atau mobilitas di tempat umum, menjauhi kerumunan. Perlu minimal 70% untuk kekebalan kelompok. Suatu masyarakat diimunisasi. Jadi kalau sudah kelompok besarnya itu nanti terimunisasi, kelompok kecil yang termasuk tidak bisa diimunisasi itu juga ikut terlindungi. Vaksin virus mati atau inaktif. Menggunakan virus yang dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia. Virus yang sudah dimatikan ini tidak dapat lagi memperbanyak diri, namun masih dalam struktur tubuh yang utuh. Dapat menimbulkan respon imun, jangka waktu proteksinya lebih pendek dibandingkan vaksin, sehingga vaksin yang dilemahkan, sehingga perlu dilakukan pemberian 2 kali vaksin. Untuk yang sekarang ini sudah dilakukan vaksinasi AstraZeneca dan juga Sinovac. Berbeda juga untuk rentang waktu pemberiannya.
Nah, vaksin COVID-19 yang pertama, aman, tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Efikasi, mampu memberikan kekebalan pada orang yang menerima vaksin. Efektif, biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan. Tapi untuk sekarang ini vaksinnya masih gratis ya. Terus halal, tidak mengandung bahan yang haram. Efek samping, setiap orang mempunyai efek samping masing-masing. Ada yang tidak mengalami keluhan, ada yang mengalami keluhan atau biasa disebut KIPI. Efek sampingnya sendiri yaitu nyeri di sekitar yang disuntik, kemerahan, bengkak di lokasi suntikan, itu kebanyakan ya, demam, terus menggigil, kelelahan, nyeri otot dan persendian. Nah, ini macam-macamnya vaksin COVID-19 yang diizinkan di Indonesia. Mulai dari ada Sinovac, terus Bio Farma, AstraZeneca, ini yang terbaru ini Moderna ini. Tapi untuk di sekitar Kebonsari sendiri ini masih Sinovac sama AstraZeneca yang disuntikkan. Nah, ini kelompok sasaran tahapan penerima vaksin COVID-19. Yaitu pertama petugas kesehatan. Ini saya rasa semua sudah divaksinasi ya, tapi ada wacananya akan divaksinasi untuk yang ketiga kalinya untuk petugas tenaga kesehatan. Terus TNI Polri itu juga sudah, tokoh masyarakat, agama, sama pelaku perekonomian, guru, tenaga pendidik dan PAUD itu juga sudah. Sekarang ini lebih menyasar ke masyarakat umum, terus ke lansia, sama ke remaja yang terbaru 12 tahun ke atas. Kemungkinan ada lagi untuk ibu hamil juga akan dilakukan. Nah, ini yang tidak boleh divaksin, penyintas COVID-19 itu tidak boleh. Kalaupun baru saja sembuh COVID-19, paling tidak rentang waktunya 3 bulan setelah dia sembuh. Terus riwayat penyakit gangguan sistem imun, penyakit kronis atau penyerta, mungkin jantung atau dan lain sebagainya ya. Riwayat penyakit epilepsi, berencana pindah domisili sebelum jadwal imunisasi selesai. Wanita hamil, kalau wanita hamil ini rencananya akan dilakukan vaksinasi untuk yang terbaru ini. Terus sedang sakit, riwayat alergi berat terhadap vaksin ya. Terus mendapat imunisasi apapun dalam 1 bulan terakhir atau yang menerima. Terus yang terakhir riwayat penyakit pembekuan darah. Sekarang kita akan bahas mengenai KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi. Mengapa KIPI harus dipantau? Tidak ada vaksin yang 100% aman dan tanpa resiko. Ya, penting untuk mengetahui resiko dan bagaimana menangani peristiwa semacam itu ketika terjadi. Menginformasikan kepada orang dengan benar tentang KIPI membantu menjaga kepercayaan publik terhadap program imunisasi. Pemantauan KIPI sendiri juga membantu meningkatkan kualitas layanan. Jadi tidak ada vaksin yang 100% aman dan tanpa resiko. Makanya itu 5M-nya tetap harus diterapkan. Terus apa gunanya divaksin kalau masih bisa terjangkit? Ya itu makanya paling tidak meskipun kita sudah terpapar, ada tamengnya di diri kita. Jadi tidak menimbulkan efek yang terlalu serius. Gitu ya. Jadi bukan berarti sudah divaksin terus protokolnya lepas. Nah, apakah KIPI sama dengan efek samping? Kejadian ikutan pasca vaksinasi atau biasa disebut KIPI merupakan kejadian medis yang diduga berhubungan dengan vaksinasi. Berupa reaksi vaksin, kesalahan prosedur, koinsiden, reaksi kecemasan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan. KIPI diklasifikasikan serius apabila kejadian medis akibat setiap dosis vaksinasi yang diberikan menimbulkan kematian, kebutuhan untuk rawat inap, dan gejala sisa yang menetap serta mengancam jiwa. Tapi ini jarang sekali ya. Klasifikasi serius KIPI tidak berhubungan dengan tingkat keparahan, berat atau ringan,
dari reaksi KIPI yang dialami. Ini vaksin COVID-19 merupakan program vaksinasi COVID-19 yang baru, nggih. Sehingga untuk menilai keamanannya perlu dilakukan surveillance baik aktif maupun pasif yang dirancang khusus. Makanya ada penelitian, berkali-kali dilakukan penelitian, baru diedarkan. KIPI yang tidak terkait dengan vaksin atau koinsiden harus diwaspadai. Penapisan status kesehatan sasaran yang akan divaksinasi harus dilakukan seoptimal mungkin. Peran tokoh masyarakat di sini. Peran tokoh masyarakat apa saja menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjalani imunisasi. Berperan serta dalam melaksanakan imunisasi, memberi informasi yang benar sesuai dengan petunjuk Kementerian Kesehatan. Bila ada informasi yang diragukan, harap merujuk ke pusat informasi yang berwenang dan dapat dilakukan tindakan. Nah, dari sini tadi kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu yang pertama, untuk mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia selain upaya protokol kesehatan juga diperlukan vaksinasi COVID-19. Itu tadi berarti kita harus mencapai mengenai kekebalan kelompok itu tadi 70%-nya itu tadi ya. Agar dapat memutus rantai penularan secara menyeluruh perlu dilakukan vaksinasi pada sekitar 70% tadi kelompok sasaran. Vaksinasi COVID-19 dilakukan pada orang sehat atau yang penyakitnya dalam keadaan terkendali. Tenaga kesehatan menjadi panutan masyarakat dan perlu berpartisipasi dalam menjalankan imunisasi COVID-19. Penting diketahui, ini yang sudah berkali-kali saya bilang, vaksinasi tidak menggantikan protokol kesehatan. Tetap meskipun sudah divaksinasi, protokol kesehatan tetap harus jalan. Ya, sudah sekian. Sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi, Mbak?